Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, kami dari kelompok 3, Sistem Pengendalian Manajemen, kelas Akuntansi 5A01, yang beranggotakan Rindika Wulandari, Cilia Ayu Dwi Saputri, Eka Nur Pratiwi, dan Dwi Listiani. Di sini kami akan menjelaskan sedikit materi mengenai integrasi taman siswa pada perilaku organisasi. Pengertian organisasi. Perilaku organisasi ini adalah studi yang menyangkut aspek-aspek tingkah laku manusia dalam organisasi. Secara praktis, tujuan penelaahan perilaku organisasi ini adalah untuk mengarahkan perilaku manusia dalam usaha pencapaian tujuan organisasi. Selanjutnya adalah tujuan organisasi. Yang pertama adalah profitabilitas. Dalam berbisnis, tentu saja tujuan utama organisasi adalah profitabilitas atau keuntungan yang mengacu pada laba dalam jangka panjang, bukan pada kuartal atau setahun saja. Yang kedua adalah memaksimalkan nilai pemegang saham. Memaksimalkan di sini artinya adalah selalu ada cara untuk mendapatkan jumlah maksimum yang dapat dihasilkan oleh perusahaan. Yang ketiga adalah resiko. Upaya sebuah organisasi perusahaan untuk meningkatkan kemampuannya dalam meraih laba sangat dipengaruhi oleh kemauan manajemen untuk mengambil resiko. Tingkat pengambilan resiko ini sangat bervariasi, disesuaikan dengan masing-masing orang. Yang keempat adalah multiple stakeholder. Sebuah perusahaan bertanggung jawab pada multiple stakeholder. Stakeholder ini adalah para pemegang saham, konsumen, para pemegang pegawai, para pemasok, dan berbagai komunitas. Selanjutnya adalah elemen-elemen perilaku organisasi. Pada umumnya terdapat 4 elemen penting yang mempengaruhi perilaku organisasi, yaitu yang pertama, orang atau manusia. Orang atau manusia ini merupakan subjek dalam organisasi. Orang-orang membentuk sistem sosial intern organisasi. Mereka terdiri atas kumpulan orang-orang dan kelompok, baik kelompok kecil maupun kelompok besar. Kelompok manusia ini sifatnya dinamis, artinya mudah dibentuk, dirubah, dan juga bubar. Manusia yang membuat kelompok ini lalu akan mencoba berbagai cara agar bisa mencapai tujuan dan sasaran yang sudah dibuatnya. Yang kedua adalah struktur. Struktur ini adalah hubungan pada setiap orang yang terdapat di sebuah organisasi. Mereka yang berada di dalam suatu organisasi tentu diberi peran yang berbeda dan mereka mempunyai hubungan tertentu dengan yang lainnya. Struktur ini mengarah pada pembagian kerja sehingga setiap orang bisa melakukan tugas atau pekerjaannya agar bisa mencapai tujuan organisasi. Seluruhnya akan saling berkaitan agar bisa mencapai tujuan secara lebih terorganisasi. Yang ketiga adalah teknologi. Teknologi ini berperan untuk menyediakan sumber daya yang digunakan oleh orang-orang yang melaksanakan tugas atau pekerjaannya. Sifat dari teknologi ini akan sangat bergantung pada sifat organisasi dan juga turut mempengaruhi pekerjaan ataupun kondisi kerja perusahaan, sehingga teknologi akan membawa efektivitas dan juga memberikan batasan setiap orang dengan berbagai caranya. Yang keempat adalah lingkungan. Lingkungan ini sangat memberikan pengaruh pada setiap orang. Suatu organisasi merupakan bagian dari organisasi yang besar, membuat banyak unsur seperti pemerintahan, keluarga, dan organisasi lainnya. Semua unsur tersebut saling mempengaruhi dalam suatu sistem yang rumit dan menjadi corak hidup bagi sekelompok orang. Yang selanjutnya keselarasan tujuan atau goal congruence. Tujuan utama dari sistem pengendalian manajemen adalah memastikan tingkat keselarasan tujuan yang tinggi. Sistem pengendalian yang memadai setidaknya tidak akan mendorong individu untuk bertindak melawan kepentingan organisasi. Keselarasan yang dimaksud yaitu tindakan-tindakan yang dilakukan individu selaras dengan tujuan-tujuan pribadi guna membantu pencapaian tujuan organisasi. Yang selanjutnya yaitu faktor-faktor informal yang mempengaruhi keselarasan tujuan. Yang pertama adalah faktor eksternal, yaitu norma-norma mengenai perilaku yang diharapkan di dalam masyarakat di mana organisasi menjadi bagiannya.
Norma-norma ini mencakup sikap yang secara kolektif sering juga disebut etos kerja, yang diwujudkan melalui loyalitas pegawai terhadap organisasi. Yang kedua yaitu faktor-faktor internal. Di dalam faktor internal ada beberapa faktor, yaitu yang pertama budaya. Budaya merupakan faktor terpenting dalam organisasi. Budaya meliputi keyakinan bersama, nilai-nilai aturan atau kebiasaan yang berlaku dalam perusahaan atau sering juga disebut iklim kerja. Yang kedua, gaya manajemen. Biasanya sikap-sikap bawahan mencerminkan apa yang mereka anggap sebagai sikap atasan mereka, dan sikap para atasan itu pada akhirnya berpihak pada apa yang menjadi sikap CEO. Yang ketiga yaitu organisasi informal. Organisasi informal merupakan adanya hubungan kerja secara informal antara satu bagian dengan bagian lainnya, sehingga setiap orang akan mengerti arah mana yang akan dituju oleh perusahaan. Yang keempat, persepsi dan komunikasi. Pesan-pesan yang diserap dalam berbagai sumber ini bisa jadi bertentangan satu sama lain atau bahkan memiliki interpretasi yang sangat beragam. Yang kelima, kerjasama dan konflik. Merupakan garis-garis yang menghubungkan kotak-kotak dalam bagian organisasi yang akan dicapai, di mana manajemen senior membuat keputusan dan mengkomunikasikan keputusan tersebut melalui organisasi ke manajer pada tingkat yang lebih rendah. Yang selanjutnya adalah sistem pengendalian formal. Sistem pengendalian formal adalah pengendalian yang disahkan oleh organisasi dalam bentuk peraturan, surat keputusan, kode etik, dan juga bentuk lainnya. Sedangkan dengan pengendalian informal merupakan pengendalian yang tidak diformalkan atau dibuat peraturan oleh organisasi secara resmi. Pengendalian formal merupakan pengendalian yang diformalkan oleh manajemen dalam bentuk misalnya kode etik dan juga peraturan pimpinan. Sistem ini bisa diklasifikasikan ke dalam dua jenis, aturan-aturan dan proses kendali secara formal. Aturan-aturan adalah seperangkat tulisan yang memuat semua jenis instruksi dan pengendalian yang berisi instruksi-instruksi jabatan, pembagian kerja atau SOP. Aturan adalah pedoman kerja, yaitu anggota organisasi diharapkan tidak menyimpang atau melanggar sebuah aturan tersebut. Beberapa jenis aturan bisa dilihat di sini, ada pengendalian fisik, manual, lalu pengamanan sistem. Yang keempat ada sistem pengendalian tugas. Pengendalian fisik berupa penjaga keamanan, gudang-gudang yang terkunci, ruangan besi, password komputer, televisi pengawas, dan pengendalian fisik lainnya merupakan bagian dari struktur pengendalian. Lalu yang kedua, manual. Ada banyak pertimbangan untuk memutuskan aturan-aturan mana yang harus dituliskan ke dalam panduan, mana yang mesti diklasifikasikan sebagai pedoman, seberapa banyak toleransi yang diperbolehkan, dan beberapa pertimbangan lainnya. Manual dalam organisasi birokratis jauh lebih rinci dibandingkan dengan aturan organisasi lain. Organisasi besar memiliki aturan yang lebih banyak dibandingkan dengan organisasi-organisasi yang lebih kecil. Lalu, organisasi yang memiliki unit-unit yang tersebar secara geografis seperti restoran cepat saji mempunyai lebih banyak aturan dibandingkan dengan organisasi yang terpusat secara geografis. Lalu yang ketiga, pengamanan sistem. Berbagai pengaman sistem dirancang ke dalam sistem pemrosesan informasi untuk menjamin agar informasi yang mengalir melalui sistem itu akan bersifat akurat dan untuk mencegah kecurangan. Hal ini meliputi pemeriksaan silang secara terinci, pembubuhan tanda tangan, dan bukti lain bahwa sebuah transaksi telah terjadi. Yang terakhir ada sistem pengendalian tugas, yaitu proses untuk menjamin bahwa tugas-tugas tertentu dilakukan atau dijalankan secara efektif dan efisien. Lalu yang kedua ada proses kendali secara formal. Suatu perencanaan strategis akan melaksanakan tujuan dan strategi organisasi.
Seluruh informasi yang tersedia dipergunakan untuk membuat perencanaan ini. Perencanaan strategis tersebut kemudian dikonversi menjadi anggaran tahunan yang fokus pada pendapatan dan belanja yang direncanakan untuk masing-masing pusat pertanggungjawaban. Pusat tanggung jawab ini juga dituntun oleh aturan-aturan dan informasi formal lain. Pusat tanggung jawab menjalankan operasi-operasi yang ditugaskan dan hasilnya kemudian dinilai dan dilaporkan. Hasil-hasil kemudian dibandingkan dengan anggaran untuk menentukan apakah kinerjanya memuaskan atau tidak. Lalu yang selanjutnya ada organisasi berdasarkan tipe atau bentuknya. Yang pertama ada organisasi lini, adalah suatu bentuk organisasi yang menghubungkan langsung secara vertikal antara atasan dengan bawahan. Yang kedua ada organisasi lini dan staf, merupakan kombinasi dari organisasi lini, asas komando dipertahankan tetapi dalam kelancaran tugas pemimpin dibantu oleh para staf. Lalu yang ketiga ada organisasi fungsional. Organisasi ini disusun berdasarkan sifat dan macam pekerjaan yang harus dilakukan. Masalah pembagian kerja merupakan masalah yang menjadi faktor utama. Lalu yang keempat ada organisasi lini dan fungsional. Suatu bentuk organisasi di mana wewenang dari pimpinan tertinggi dilimpahkan kepada perkepala unit. Lalu yang kelima ada organisasi formal. Adalah kumpulan dari 2 orang atau lebih yang mengikatkan diri dengan suatu tujuan bersama secara sadar serta dengan hubungan kerja yang rasional. Lalu yang terakhir ada organisasi informal, merupakan kumpulan antar perseorangan tanpa tujuan bersama yang disadari, meskipun pada akhirnya hubungan-hubungan yang tak disadari itu untuk tujuan bersama-sama. Untuk yang selanjutnya yaitu integrasi ketamansiaan dalam perilaku organisasi. Integrasi adalah pembauran atau penyatuan dari unsur-unsur yang berbeda sampai menjadi satu kesatuan yang bulat dan utuh. Dalam suatu organisasi, tentunya memilih seorang pemimpin yang dapat memberikan teladan, membimbing, dan memberikan dorongan dalam suatu organisasi yang diberikan kepada individu agar dapat dijadikan panutan. Seperti konsep kepemimpinan oleh Ki Hajar Dewantara dalam filosofinya yaitu yang pertama, Ingarso Sung Tulodo, yang artinya di depan memberi teladan, mengandung arti bahwa seorang pemimpin harus memberikan teladan bagi bawahannya dengan bersikap jujur, adil, amanah, disiplin, dan toleransi kepada sesama. Sebagai contoh, dalam perilaku organisasi, harus adanya keselarasan antara tindakan-tindakan dengan tujuan yang akan dicapai. Yang kedua, Ing Madya Mangunkarso, yang artinya di tengah membangun kehendak atau niat dan memberikan bimbingan. Seorang pemimpin harus mampu bekerja sama dengan anak buahnya atau bawahannya. Yang ketiga, Tutwuri Handayani, yang memiliki arti dari belakang memberi dorongan. Seorang pemimpin harus mampu memberikan dorongan moral kepada bawahannya. Yang selanjutnya, perilaku organisasi secara umum adalah suatu bidang yang di dalamnya yang mengkaji tentang bagaimana seseorang atau individu bisa bergerak dan berperilaku sesuai dengan organisasi. Hal ini juga berkaitan dengan bagaimana mereka berinteraksi satu sama lain dan bisa bekerja sama dalam suatu struktur organisasi untuk menyelesaikan suatu masalah dan juga interaksi tersebut dengan lingkungan yang berada di luar organisasi. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.